Oke guys, jadi ini ada klien Fusik yaitu Mas Rudi. Mas Rudi ini sudah selesai mengikuti konsultasi selama 4 kali ya, 4 kali. Dan memang setelah keempat kali ini ternyata produk yang Mas Rudi tes ini belum kunjung cuan juga gitu ya. Jadi ini testimoni real apa adanya. Jadi bisa aja nanti kalian konsultasi itu nanti endingnya nggak cuan. Tapi apa yang terjadi selama proses konsultasi itu dan apa yang didapatkan, aku rasa dan aku pikir ini sangat bermanfaat buat kalian tahu begitu kan, karena bisa jadi nanti ilmu yang kalian dapatkan di sini itu bisa berguna untuk di kemudian hari gitu. Nah, Mas Rudi ini bisa tolong ceritakan nih dulu ya, sebelum Mas Rudi itu mengikuti konsultasi, terus kenapa kok Mas Rudi itu mau mengikuti konsultasi gitu kan, padahal kan di akhir pertemuan ini Mas Rudi secara cuannya kan belum tebel-tebel banget, bahkan kemarin malah minus ya Mas ya gitu. Nah, ini boleh ceritakan Mas. Ya, awalnya apa ya, saya mengikuti konsultasi ke Mas Imam ini kan lihat channel YouTube-nya. Ternyata dari penjelasan channel YouTube seperti itu sudah bisa memahamkan saya tentang Facebook ADS gitu. Makanya saya tertarik untuk konsultasi. Tujuannya untuk memperdalam Facebook Ads. Iya. Ternyata setelah konsultasi saya mendapatkan lebih dari itu. Ya lebih. Nah, terus Mas, selama proses konsultasi itu kan tadi Mas bilang lebih, yang dimaksud lebih itu yang kayak gimana sih gitu? Ya, selama proses konsultasi kita tidak hanya membahas tentang Facebook Ads, tapi kita dapat banyak influence, dapat ide tentang ide usaha, tentang marketing, kemudian tentang peluang-peluang usaha di dunia internet yang bisa kita jalankan melalui Facebook ADS. Itu yang menurut saya lebih mahal daripada konsultasinya. Dari Facebook Ads-nya, teknis Facebook Ads-nya gitu. Oke, Mas. Nah, kemarin kan Mas sempat testing beberapa produk gitu Mas ya. Nah, itu kan kemarin sempat juga mengalami apa ya, minus gitu ya. Dan kalau di Fusik itu kalau memang sudah minus dan memang budget marketing kamu itu memang udah nggak ada, itu kan jangan sampai nanti memaksakan ya, kayak orang trading aja kan, itu kan udah loss kok malah trading terus. Nah, itu juga nggak bagus ya. Nah, itu mungkin bisa ceritakan Mas, kenapa kok akhirnya malah bisa minus itu Mas? Ya, seperti kontennya yang terbaru Mas ya, tentang winning product itu sebenarnya udah nyambung seperti itu. Jadi kita nggak bisa memaksakan suatu produk untuk kita jadikan winning product gitu. Oh iya. Jadi penjelasan. Jadi konten terbaru Mas, aku ya di YouTube itu ya. Jadi Mas Rudi ini mempunyai produk yang sebenarnya produknya dari partnernya, terus dia diminta untuk testing gitu. Nah, ternyata setelah dites di market itu ya permintaannya kayak gitu-gitu aja. Tapi sebenarnya kalau dari testingnya sih, testing konten iklannya masih kurang banyak sih ya. Tapi melihat dari budget gitu kok nggak mungkin gitu ya. Jadi ya mau nggak mau dia harus nyetop itu karena sudah ini apa terlalu memangkas gitu. Dan kalau dari marginnya juga kemarin terlalu tipis ya Mas ya. Terlalu tipis. Oh iya. Untuk produknya itu adalah produk obat ya kalau nggak salah ya. Obat herbal untuk anak-anak. Tapi tepatnya apa ya itu rahasianya Mas Rudi sama partnernya saja gitu ya. Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin mengalami hal yang seperti ini gitu ya, terus mau ikut konsultasi ya bisa aja nanti di konsultasinya itu tak buka gitu kan, berdasarkan dari data dashboardnya, oh ternyata produk kamu itu yang enggak worth it untuk diperjuangkan gitu. Kalau mau diperjuangkan pun pasti nanti akan berdarah-darah. Nah, berdarah-darah itu harus sesuai dengan budget kamu gitu Mas. Oke, terus ini Mas, kan kita tadi juga sempat diskusi tentang ternyata tuh sebenarnya kamu punya banyak sekali peluang-peluang yang bisa kamu uangkan itu Mas ya. Selain menjual produk herbal tadi gitu. Nah, itu mungkin bisa diceritakan juga Mas ke teman-teman. Ya, ternyata kalau setelah saya konsultasi ternyata banyak sesuatu yang dari kemampuan saya sendiri yang bisa diuangkan. Yang semuanya itu baru terbuka ketika saya konsultasi sama jenengan. Iya gitu. Jadi ternyata selama ini nggak kepikir. Saya sadari. Nggak kepikiran. Jadi terkadang tuh gini guys, orang-orang kita semua itu punya skill ataupun punya partner yang sebenarnya itu bisa kita uangkan. Tapi kita malah sibuk mikirin produk-produk yang itu tuh
laku aja nggak jelas gitu kan, laku aja bumbuan gitu kan. Nah ternyata Mas Rudi ini punya temen kayak chef ahli masak, nah itu kan juga bisa dibikin kan semacam kayak e-course masak gitu. Ternyata juga apa di sana juga bisa kan di luar sana. Terus Mas Rudi ini juga punya keahlian videografi. Nah kenapa enggak misal bikin e-course kayak bagaimana caranya itu memulai videografi dan sebagainya ya. Intinya ketika kita berjualan bisa loh kita tuh mulai dengan menjual apa yang kita bisa, nah, gitu guys ya. Jadi konsultasi dengan musik kadang juga bisa memunculkan ide-ide seperti itu juga gitu mas. Oke mas, kalau dari teknis Facebooknya sendiri gimana mas sekarang? Alhamdulillah sudah paham lah. Sudah paham ya, berarti Ya, karena hanya dengan melihat saja, kalau kita udah pernah praktek, insya Allah udah wah seperti ini nah, ternyata. ya, Wah ternyata intinya ini gitu. iya intinya gitu, intinya cuma testing aja kan mas. Iya kan. Ya asalkan testingnya udah nggak kayak dukun aja guys gitu. Jadi Nggak ngawur. jadi Mas Rudi ini sekarang sudah sampai di tahap yaitu ya ternyata Facebook itu ya cuman gitu-gitu aja, bosenin gitu loh guys ya. Karena ya cuman setup campaign, testing, kalau nggak sesuai KPI di improve gitu. Nah sebenarnya yang berat itu adalah proses kita bikin konten iklannya, terus bikin websitenya, strateginya, funnelnya kayak gimana, penawarannya kayak gimana, nah, milih produknya itu yang menurut aku dan juga Mas Rudi itu yang perlu justru kita perlu effort lebihkannya di situ gitu ya Mas Rudi ya. Oke Mas Rudi, ini sebagai penutupnya ini buat teman-teman. Nah selama Mas tadi konsultasi ya, bukan tadi saya kemarin-kemarin ya, sampai sekarang ini, apakah menurut Mas ini worth it ya, dan apakah Mas Rudi juga menyarankan, merekomendasikan ini ke teman-teman yang lain gitu Mas? Kalau saya sih wajib kayaknya, karena dari video materi Facebook ADF-nya itu udah sangat jelas, saya nggak perlu bingung terotak lagi gitu, karena tujuannya per materi itu udah jelas semuanya. Ya memang yang ternyata yang selama ini kita kurang itu ya di konten iklan, di konsep awalnya tadi itu yang harus kita godok sebelum kita menjalankan Facebook Ads. Makanya bagi teman-teman yang mau bermain Facebook Ads, saya sarankan sekali untuk mengikuti konsultasi ini karena kita akan mendapatkan lebih banyak. Gitu Dan ya? ini udah dapat berapa ide itu yang mau saya jalankan kan. Saya juga berterima kasih karena saya merasa nggak rugi gitu karena saya mendapat influence banyak sekali dari Mas Imam. Oke. Jadi sangat merekomendasikan ya Mas ya? Sangat merekomendasikan. Oke, gitu guys. Tadi kesimpulannya ya guys. Terima kasih juga yang udah nonton sampai akhir video ini. Buat yang kepikiran buat konsultasi ya silakan saja daftar. Tapi mohon maaf ini konsultasinya tidak untuk semua orang ya. Apalagi kalau kalian masih ribet teknis seperti masang pixel kayak gitu ya, hal-hal basic itu nanti kalian malah bingung gitu ya. Oke, gitu guys. See you again in another video. Bye bye.